Bismillahirrahmanirrahim. Limardatillah subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi summa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in summa ila jami'i masyayikhina wa asatidina wa mursyidina summa khususan li mu'allifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'ana bi ulumi fid darain. Amin. Summa qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Wal khabaru shadiqu ala naw'aini. Ahaduhuma al-khabarul mutawatirus sabitu ala alsinati qaumin la yatasawwaru tawatu'uhum ala al-kadhib. Bermula khabar yang shadiq itu yang dengan ini mewajibkan ilmu, termasuk min asbabil ilmi, merupakan sebab-sebab kita mendapatkan ilmu atau pengetahuan. Itu khabar shadiq namanya. Ini khabar shadiq ini dibagi dua. Ada dua bahagian. Satu daripada keduanya itu adalah khabar mutawatir. Khabar dari sumber beritanya banyak. Tapi kalau sumbernya dari satu, nah itu ahad namanya. Bapak dapat informasi ini dari siapa? Dari Ustaz Arif. Arif dari mana? Dari Ustaz ini. Ustaz ini dari mana? Dari ini, dari ini, dari ini. Pas sampailah dia pula yang menyaksikan kejadian itu. Wah. Oh, jadi yang menyaksikan sebetulnya si Anu, ya. Si Anu bilang sama si A lagi bilang sama si B. Nah, begitulah mata rantai. Tapi sumbernya dirunut ternyata satu. Nah, ini karena sumbernya satu, ahad namanya. Kalau mutawatir itu banyak sumber yang menyaksikan atas kejadian itu banyak. Nah, itu mutawatir. Nah, kemudian masing-masing mereka menyebarkan informasi, diterima oleh orang yang banyak. Orang banyak itu menyebarkan informasi, diterima oleh orangnya banyak lagi. Digabungkan semua dari banyak-banyak itu, ternyata sumbernya banyak, sampai bahkan ke yang menyaksikan peristiwa kejadian itu pun memang banyak, nggak satu. Tapi kalau menyebar dari satu orang, yang nerima 10. Nah, yang 10 itu nyebar pula, nerimanya masing-masing 10. Nah, kan banyak juga. Tapi ketika dirunut, ternyata sumbernya satu. Nah, itu masih ahad juga namanya. Nah, kalau mutawatir ini enggak.
dari sumber yang banyak, kemudian menyebar kepada orang yang banyak, terus banyak sampailah. Ini namanya khobar mutawatir yang sabit, yang tetap atas lidah, informasinya tadi atas lidah beberapa kaum, berarti orang banyak, yang tiada dapat terupa, sampai akal kita nggak bisa nerima muafakoh mereka itu atas dustanya. Muafakoh, sepakat mereka untuk berdusta atas berita yang disampaikan. Akal kita nggak bisa terima gitu. Kayaknya sudah setingkat mustahil lah kalau mereka itu kompak-kompakan, segitu banyak orang kompak-kompakan untuk berbohong. Enggak lah, kayaknya nggak masuk di akal kalau seperti itu. Nah, tapi kalau masih ada kemungkinan mereka tawatu'uhum alal kidib, sepakat mereka untuk dusta, kalau masih ada ihtimal, ada kemungkinan itu terjadi, berarti kalau itu tidak, ini khobar shadiq, karena masih mungkin itu ada unsur dusta atas pemberitaannya. Ini enggak, akal kita saking banyaknya itu menolak untuk itu. Enggak lah, kayaknya mereka itu berdusta. Sepakat segitu banyaknya orang bisa pula berdusta. Kayaknya enggak lah. Kalau seperti itu, inilah yang mensabitkan adanya ilmu, sehingga informasi yang mereka sampaikan itu menjadi ilmu yang yakin buat kita. Jadi wahwa mujibun ilmi at-turmi kal ilmi bil mulukil khaliyah fil azminatil madiyah wal buldanin naiyah. Dan yaitu khobar mutawatir itu mewajibkan bagi ilmu. Ilmu apa? Ilmu yang yakin lah, ilmu yang doruri. Artinya nggak perlu dalil lagi, nggak perlu dicari lagi pembuktian. Begitu disampaikan langsung jadi keyakinan. Namanya ilmu kan setingkat yakin, menjadi sebuah keyakinan buat kita dan nggak perlu kepada pembuktian. Makanya disebut ilmu doruri. Yaitu pengetahuan yang tiada berkehendak kepada tilik. Tilik ini maksudnya meneliti dalil. Betul nggak yang dibilang dia? Itu berarti kalau mencari-cari lagi itu tidak doruri itu. Itu tidak doruri. Kalau butuh kepada mencari-cari dalil lagi, itu berarti belum tingkat doruri. Kalau doruri itu nggak perlu lagi, udah langsung begitu diberitakan yakin kita terus. Nggak ada keraguan di hati kita, sehingga membutuhkan kepada pembuktian. Kalau masih ada keraguan, tentu kan menghendaki kepada pembuktian, karena masih diragukan. Tapi ketika sudah tidak ada keraguan lagi, aku yakin betul itu yang disampaikan, ya udah, itu ilmu doruri. Dengan ilmu doruri itu sehingga kita menjadi yakin akan kebenarannya. Jadi tanpa berkehendak kepada tilik dan usaha. Maksudnya tilik, dalil-dalil, usaha untuk mengetahui pembuktian-pembuktian. Nggak perlu itu, namanya doruri. Apa contoh? Seperti ketahui kita, seperti pengetahuan kita dengan beberapa raja-raja yang dahulu-dahulu, seperti kerajaan Nabi Sulaiman dan kerajaan Zulkarnain, Iskandar Zulkarnain, ya, pada masa yang telah beberapa tahun dan selang beberapa tahun dan beberapa bulan dan beberapa hari dan beberapa negeri yang jauh-jauh seperti negeri Rom dan Syam dan Baghdad dan yang lainnya. Maka adalah segala yang tersebut itu ilmu yang putus, satu keyakinan yang putus, yang tidak ada keraguan di dalamnya sedikit pun, lagi nyata adanya. Memang betul, begitulah adanya. Tiada dapat dusta lagi, nggak bisa didustakan lagi. Kenapa? Karena pemberitaan ini ada pemberitaan yang dari sumber orang banyak disebarkan kepada orang banyak. Jadi dari mana kita tahu ada kerajaan-kerajaan dulu? Ya dari informasi yang ada, yang kita
mengatakan kayaknya enggaklah dustanya dalam hal ini, karena beritanya kan sudah mutawatir. Dan bahagian yang keduanya dari khobarus shadiq. Kalau tadi khobar mutawatir, nah ini sekarang yaitu makna kata syekh untuk yang kedua ini. Lompat? Enggak kan? Nah. Wan nausani khobarur rasuli al muayyadi bil khobarul rasuli al muayyadi bil mu'jizat. Dan bahagian yang keduanya yaitu khobar dari Rasulullah, pemberitaan dari Rasulullah yang dikuatkan Rasul itu dengan mukjizat. Jadi kalau dibaca khobarul Rasulil muayyadu, berarti muayyad itu sifat dari khobaru. Jadi yang dikuatkan itu khobarnya. Kalau dibaca khobarul Rasulil muayyadi, berarti yang menjadi man'ud adalah rasuli, makanya dibaca muayyadi. Na'at i'rabnya ikut kepada man'ud. Kalau man'udnya rafa, maka na'atnya rafa. Kalau man'udnya jar, ya man'udnya na'atnya juga harus jar. Nah sekarang dia na'at dari mana? Dari khobar apa dari rasul? Nah sekarang yang dikuatkan khobarnya apa rasulnya? Yang dikuatkan oleh Allah dengan mukjizat itu kebenaran dia sebagai rasul atau khobarnya itu yang benar? Pengakuan dia sebagai rasul, kerasulannya itu yang dikuatkan dengan mukjizat. Allah membenarkan bahwa dia itu rasul. Dengan apa Allah membenarkan? Dikuatkan Allah dengan mukjizat. Kalau sudah diterima kerasulannya, tentu pasti khobar apapun yang datang darinya pasti diterima. Kan gitu. Nah, khobar apapun yang datang darinya pasti diterima dan kita tidak ada keraguan di dalamnya. Asal pokoknya kita sudah yakin dia betul rasul. Karena kalau dia betul rasul, dia pasti siddiq. Nah, jadi pembuktian kerasulannya itu dulu. Betul nggak dia rasul? Nah Allah untuk supaya umat ini membenarkan atas kerasulannya, Allah kuatkan mereka itu sebagai pembuktian kebenaran pernyataan kerasulannya dengan Allah berikan mukjizat pada mereka. Sampai akhirnya umat pun menjadi yakin akan kebenaran kerasulannya. Ya udah gampang, udah yakin. Tentu apapun yang disampaikan Rasul sami'na diterima, nggak dibantah itu. Tapi kalau masih ragu-ragu, betul ini Rasul, itu belum bisa diterima itu. Apapun cakapnya belum bisa 100% diterima. Belum bisa. Tapi kalau sudah yakin dia bahwa betul ini Rasulullah, bahkan hal yang gaib pun yang diceritakan Nabi menyangkut tentang alam barzakh, bahkan sahabat itu nggak ada bertanya dalam hatinya, betul ini Nabi? Nggak ada. Lewat Nabi kubur kan. Kemudian Nabi bilang ini 2 kubur sedang diazab Allah. Kalau kita kan seandainya bukan Rasul yang bercakap, walaupun dia Ustaz Arif, Ustaz Arif bercakap, subhanallah, sebaik ku masukkan dalam kubur, aku kan di bawah, ku tengok kena aja tengok anak. Betul ya, gak ada Ustaz Arif nih. Dari mana dia tahu? Malaikat barangkali datang ngasih tahu. Tapi kok ke dia aja, kok tidak? Iyonya, kalau bahasa tombol, iyonya, betul ya itu yang bilang tadi itu. Masih ragu orang, masih ragu. Kenapa? Karena yang nyampaikan bukan Rasul. Coba kalau Nabi Muhammad yang bercakap, kira-kira sahabat tuh bertengok-tengokan? Nggak ada.
Begitu Nabi bilang, udah percaya aja orang tuh. Walaupun mereka nggak melihat seperti yang dilihat Nabi. Kalau ibarat jeritan siksaan itu didengar Nabi, mereka tak mendengar seperti yang didengar Nabi. Kalau diperlihatkan Allah azab kubur itu kepada Nabi, mereka tak melihat seperti yang dilihat oleh Nabi. Makanya Nabi pernah bilang begini, ditengoknya sahabat-sahabatnya itu ketawa yang menurut Nabi itu nggak layak begitu ketawanya, kayaknya kok nggak wajar lah. Lalu Nabi bilang, seandainya kamu mengetahui seperti yang aku ketahui, kamu gak sempat akan bisa ketawa seperti ini. Dipastikan kamu itu akan lebih banyak menangis daripada ketawa. Seandainya kamu mengetahui seperti yang aku ketahui. Iya. Waktu Nabi khutbah sholat gerhana matahari, ditunjukkan Allah di tempatku ini berdiri, cemana azab neraka itu si polan, kulihat kata Nabi, ususnya keluar. Nampakku, diperlihatkan Allah sama aku, dari tegakku ini. Nah kalau awak kayak gitu lo nggak merinding aja, nggak bisa tidur lah, nangis lah. Kenapa? Misalnya ditunjukkan Allah sama kita, beginilah azab neraka akibat dosa ini. Sementara dosa ini pernah awak bikin, apa nggak demam? Kayak gini nanti siksaan itu. Dibukakan Allah tuh hijab alam barzakh tuh, sah. Dibukakan Allah hijab neraka, sah. Nampak kita lah itu begini. Macam mana ditunjukkan sama Nabi? Oh, nggak demam lah, nggak bisa tidur. Nah, maka ada hikmahnya juga. Kenapa azab kubur itu tak diperdengarkan Allah kepada mereka-mereka yang rumahnya dekat kuburan, atau kepada kita yang melewati kuburan? Oh, kalau sempat diperdengarkan Allah, lain lagi waktu tiba-tiba besok mau lihat situ lagi. Sepi jalan tuh, tak ada yang mau lihat. Ya? Berhenti jadi bilang. Iya. Begitu nak dimandi, tiba-tiba terdengar suara dia. Apa kabar Pak Arif? Alah nggak jadilah, tiran aja mandikan aku, nggak ikut lah. Jadi syukurlah nggak disingkapkan Allah itu semua sama kita. Ada hikmahnya juga itu. Tapi andai pun disingkapkan, ada hikmahnya juga. Kan bercakap Allah, yang melihat itu kan bercakap. Cakapnya itu bisa dijadikan paling tidak tolak ukur lah sama kita. Ya Allah, begitulah rupanya dahsyatnya azab kubur itu. Si Polan sudah menyaksikannya, si Polan sudah melihatnya. Terus sebagai kecil, yang ditengokkan sama Nabi, wah lebih dahsyat lagi. Nah, sahabat nggak ada itu yang bertanya-tanya dalam hati, betulnya gua gak yang bilang lagi. Ada seorang sahabat meninggal dunia. Ketika melepas jenazahnya untuk dibawa kubur, di wajah Nabi kelihatan Nabi begitu bahagia. Biasa kita kalau melepas jenazah kan sedih, merasa berduka atas kehilangan sahabat, atas kehilangan keluarga yang sudah meninggal dunia. Kadang tidak jarang meneteskan air mata. Nah, ada yang nggak kuat malah meraung. Begitu. Fatihah. Allah. Udah begitu ya. Anaknya nggak kuat. Meratap haram dengan kawannya. Nabi senyum. Di wajah Nabi kelihatan pancaran kebahagiaan. Rupanya di posisi Nabi yang seperti itu, sebahagian sahabat tuh memperhatikan Nabi. Ada apa gerangannya? Kok Nabi kelihatan begitu bahagia menatap jenazah yang diusung untuk dibawa ke kubur gitu. Lalu ada yang bertanya, ya Rasulullah, mengapa di wajahmu kelihatan begitu sangat ceria, seolah kau begitu sangat bahagia? Emang apa yang kau saksikan terhadap yang meninggal ini ya Rasulullah? Ku tengok beribu-ribu malaikat turun ikut mengantarkan jenazah si Polan ini. Kalau malaikat ikut turun mengantar, itu tanda apa itu?
Orang istimewa yang ngantar nih. Bukan Pak Camat yang ikut ngantar ke kuburan. Awak Pak Camat ikut aja ke kuburan dapatin kali orang sakit. Jarang-jarang camat itu mau ikut ke kuburan kan, ngantar. Ada apa? Apa hubungannya? Ya yang meninggal itu kan mertuanya. Oh iya lah, pantas mertuanya. Mertua camat lah, iya lah pula. Kualat lah kalau nggak ikut ya. Tapi kalau sekiranya nggak ada hubungan apa-apa, itu kayaknya nggak berat juga tuh. Dengan alasan tugas-tugas dia pun banyak. Yang seusun awak tugasnya banyak. Taklah pula dari awal datang takziah sampai ke kuburan semua nak diikutinya semua acara itu kan tugas dia banyak. Ya maklum lawan. Tapi kalau mertua wajib ikut itu. Yang mertuanya kan. Itu juga lah kalau ada ulama besar tiba-tiba datang ikut pula dia ikut ke kubur tuh, bahkan dia pun mau memanggulkan itu ikut terkejut lah. Iya, saya itu datang ikut memikul, ada apa itu? Tentu ada hubungan kedekatan kan. Gitu juga lah, kok mau malaikat ikut, bukan satu dua, berduyun-duyun mereka tuh dari langit tuh turun ikut mengantar. Dilihat Nabi, ada hubungan apa malaikat tuh? Oh enggak, itu perintah Allah Ta'ala untuk memuliakan yang mati. Di malaikat ikut datang. Lalu sahabat menyikapi ucapan Nabi itu apa kira-kira? Mana kami kok nggak lihat? Betul ya, nanti ecek-ecek Nabi. Kayak gitu kira sahabat. Oh enggak, ketika mereka mengimani wa asyhadu anna Muhammad wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah, aku bersaksi bahwa engkau wahai Muhammad adalah utusan Allah, ya semua yang kau beritakan itu pasti betul. Bahkan menyangkut hal yang gaib yang kami tak tahu tapi engkau tahu, itu betul semuanya. Nggak ada yang dusta engkau ya Rasulullah. Seperti itu. Maka yang pertama yang perlu ditundukkan hati manusia itu membenarkan, meyakini kebenaran Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Itu yang penting. Kalau sudah oke, ya betul, ku terima ya Muhammad engkau adalah Rasulnya Allah, lalu yang lain-lainnya tinggal nyusulnya itu. Mengimani kerasulan itu. Yang lainnya semua. Makanya mengimani Rasul tidak cukup sebatas kita percaya dia itu Rasulullah, tapi juga wajib mengimani apa yang menjadi sifat yang wajib baginya. Itu tadi siddiq, amanat, tabligh, fatonah. Dan wajib mengimani sifat-sifat yang mustahil bagi Rasul, sifat yang jaiz bagi Rasul. Dan wajib juga mengimani terhadap pemberitaan apapun yang diberitakan oleh Rasul. Wajib juga mengimani sesuatu yang mengkuatkan Allah terhadap Rasulnya dengan mukjizat. Wajib mengimani mukjizat dan mengimani pemberitaan apapun yang disampaikan oleh Rasul. Nggak boleh ditolak. Menolaknya berarti mengingkarinya. Mengingkarinya ya kafir. Walaupun dia percaya itu memang Nabi Muhammad itu utusan Allah, tapi dalam hal ini nggak betul itu Nabi Muhammad itu. Kafir lah. Aku tak percaya aku sama yang dibilangnya tentang hal ini. Rusaklah akidahnya. Kalau mengimani Nabi Muhammad sebagai Rasul, mengimani semua apapun yang disampaikan Nabi. Nah kita wajib yakin bahwa yang disampaikan Nabi itu betul. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa kira-kira seperti itu. Jadi dengan kebenaran Rasul, kepastian kebenaran Rasul yang dikuatkan dengan mukjizat dari Allah untuk membenarkan kerasulannya, maka dipastikan apa yang diberitakan itu benar. Berarti ini khabar yang shadiq namanya, bersumber dari pemberitaan Rasul-Rasul Allah yang kerasulannya itu dibenarkan oleh Allah, dengan Allah jadikan mukjizat kepada para rasulnya. Makanya mukjizat itu menempati tempat firman Allah, shadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Benarlah
Shadaqa abdi, benarlah hambaku. Terhadap apa yang ia sampaikan itu ya betul dari aku. Kalau mereka menyampaikan aku ini Rasul, betul itu. Itu pemberitaan dari Allah lewat wahyu. Nah, ada pemberitaan, pembenaran dari Allah lewat mukjizat. Dengan lisanul hal, bukan lisanul maqal. Bukan dengan ucapan Allah membenarkannya, tapi dengan bahasa keadaan. Dibikin Allah Ta'ala mukjizat. Di mana mukjizat ini nggak ada yang bisa mengimbangi. Nggak ada. Nggak ada yang bisa membuat macam mana yang dibikin Allah Ta'ala lewat mukjizat, itu nggak ada. Beda ilmu. Sekilas kayaknya mukjizat, sihir, karomah, ma'unah, atau apalah lagi namanya, itu kayaknya sama. Irhas misalnya sama. Di mana persamaannya? Amrun khariqatun lil adat. Ditentang itunya sama. Sihir pun kalau terjadi menyalahi adat. Ma'unah pun kalau terjadi menyalahi adat. Berarti sama. Dari sisi apanya? Sama-sama dia menyalahi kebiasaan. Lalu di mana bedanya? Bedanya itu terjadi pada siapa? Karena hakikat yang membuat ini kan Allah. Dijadikan Allah kepada siapa? Kalau dijadikan Allah kepada Rasul-Rasulnya, berarti Allah ingin menguatkan pemberitaan dia sebagai Rasul. Nah, ini disebut namanya mukjizat. Kalau terjadi pada wali-wali Allah, ini disebut namanya karomah. Kalau terjadi kepada orang soleh yang tidak kelihatan fasiknya, ini namanya ma'unah. Kalau terjadi kepada orang yang banyak kali dosanya, agama pun tak jelas misalnya, ini bisa saja disebut namanya istidros, atau bisa juga disebut dengan sihir. Nah, jadi sekilas peristiwa yang menyalahi kebiasaan itu kayaknya sama, tapi hakikatnya beda. Karena Allah memberikan itu nggak bisa diimbangi dengan kekuatan apapun, nggak bisa. Mukjizat itu nggak bisa diimbangi dengan kekuatan apapun. Mutlak hak cipta itu ada pada Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan mukjizat itu. Sehingga nggak bisa diimbangi, Beda ilmu. Kalau ilmu di atas langit ada langit, prinsipnya kan seperti itu. Maka kita kalau punya ilmu pun jangan ketentengan. Jangan ketentengan. Walaupun punya ilmu, misalnya dalam tahap dibaca-baca, ini sudah teruji, udah berpuluh kali pun kalau dibaca-baca begini, insya Allah lah kalau parang itu tumpul, begitu ditetaskan tumpul parang, padahal tajam, tak tajam lagi. Oke. Lalu petenteng kenapa? Berapa klaim? 15, 100 orang klaim. Aku sendiri ngadapinya. Sumbar. Jangan. Di atas ilmu ada ilmu lagi. Nanti jebol juga dibikin orang. Jangan, nggak boleh. Karena hakikatnya semua Tuhan yang menciptakan. Jadi kalau marah Tuhan dicabutnya, bisa nggak? Bisa. Gitu. Jadi ini dalam kitab ini berarti pembagian khobar ada dua, khobar sodik dengan khobar rasul gitu Mas? Bukan. Khobar sodik itu ya bisa khobarnya Rasul. Khobar sodik itu bisa khobar mutawatir. Khobar mutawatir sama khobar Rasul itu di posisi yang sama. Sama-sama apa? Mujibul ilmi, mewajibkan ilmu, memastikan itu jadi ilmu buat kita. Dengan pemberitaan mutawatir itu, seperti juga pemberitaan Rasul, bahkan menyangkut peristiwa yang akan datang. Rasul bercerita tentang peristiwa yang datang, nanti akan datang begini. Termasuk misalnya Nabi kan menjelaskan tanda-tanda hari kiamat.
baik tanda-tanda yang kecil maupun tanda-tanda yang besar, mendekati bahkan hari kiamat nanti akan terjadi begini. Itu yang dibilang Nabi itu pasti betul itu. Nah kita mendapatkan satu keyakinan. Nah, itu tadi ilmu kan keyakinan itu. Kalau nggak yakin mana ilmu itu? Kalau dalam hati kita betul nggak? Betul itu belum ilmu namanya. Karena masih antara membenarkan dan menolak. Kalau udah ilmu nggak nolak kita itu. Nah, kalau sudah jadi ilmu tak nolak itu berarti keyakinan sudah jadi yakin. Nah, sudah menjadi sebuah keyakinan itu. Makanya kita nggak nolak. Itu sumbernya dari mana? Bisa dari Rasul yang dipastikan dia benar, mustahil dusta. Bisa juga dari pemberitaan yang sumbernya banyak, itulah khobar mutawatir. Jadi biar khobar dari Rasul atau khobar dari sumber yang banyak tadi mutawatir, kedua-dua ini disebut khobar shadiq, khobar yang benar. Nah, kalau dia sudah khobar yang benar berarti mujibul ilmi. Kalau beritanya betul, ya mewajibkan ilmu lah sama kita. Wajibul ilmi. Jadi murid perbedaan di khobar Rasul sama khobar ahad tadi itu gimana murid? Apakah karena Rasul sama manusia biasa yang lain? Oh enggak gitu maksudnya. Kalau Rasul walaupun dia sendiri itu sudah menempati yang bukan Rasul mutawatir. Kalau Rasul tidak mesti berkumpul semua Rasul-Rasul ngomongnya sama baru itu mewajibkan ilmu, baru shadiq namanya. Enggak, satu Rasul aja bercakap udah shadiq itu Karena Rasulnya itu ya? Karena Rasul mustahil dusta. Tapi kalau manusia walau ustaz mau nggak dusta? Mungkin apa nggak dusta ustaz? Mungkin. Ya, jangan dibilang alah kalau ustaz mustahil lah berbohong, mana ada ustaz yang bohong. Mustahil itu jangan, mustahil. Ini kita cuma cerita hukum akal ini. Nggak bisa dikatakan ustaz itu berarti mustahil bohong. Rasul baru mustahil bohong. Tapi kalau ustaz masih mungkin bohong, walaupun dia belum tentu bohong. Mungkin bohongnya itu masih ada. Tapi bukan berarti kalau mungkin bohong berarti ustaz itu berbohong. Beda, mungkin bohong sama dia berbohong itu beda ya. Jadi beda dia. Ustaz itu berbohong itu bukan berbohong. Kita nggak tahu pasti bohong enggaknya. Masih dalam batas mungkin bohong. Bisa jadi nggak bohong. Mungkinnya itu. Kenapa dikatakan masih mungkin walaupun dia ustaz? Ya ustaz kan manusia biasa, nggak ada jaminan. Dari Allah dia dipelihara. Kalau Rasul ada jaminan. Maka Rasul itu kan maksum. Ada jaminan dari Allah. Buktinya coba kita baca ayat. Qul, katakanlah ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu benar mencintai Allah, bilang kepada mereka umatmu itu, kalau betul kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti apa yang ku bikin. Ikuti aku itu siapa itu? Ikut Nabi maksudnya. Ikut Nabi. Nah, kalau kalian sudah ikut aku sebagai bukti pembenaran cinta kalian kepada Allah, cinta kalian disambut Allah. Yuhibbukumullah. Allah pun pasti akan mencintai kalian. Cobalah. Allah menempatkan kebenaran cinta hambanya dengan cara mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulnya. Itu jaminan kebenaran cinta kepada Allah. Untuk disambut cintanya pula oleh Allah, ikuti apa yang dibikin Nabi. Coba, ini maknanya apa yang kita bisa pahami? Seandainya Nabi itu masih mungkin melakukan kesalahan, dosa, maksiat. Nah, kalau Rasul bikin maksiat, sementara Allah nyuruh kita ikut Rasul, bahkan ikut Rasul jaminan kebenaran cinta sama Allah, untuk kita dicintai Allah, berarti secara tidak langsung Allah menyuruh kita bikin maksiat supaya kita dicintai Allah. Bikin maksiat
malah dapat cintanya Allah. Terbalik itu. Tentu tidak seperti itu kejadiannya. Kalau Allah menempatkan Nabi sebagai standar ukuran kebenaran cinta hamba kepada Tuhannya sehingga ia mendapatkan cinta dari Tuhan, itu artinya apa? Allah menjamin Nabi Muhammad itu takkan pernah bikin dosa. Kenapa? Karena Allah menyuruh kita ikut Nabi. Kalau Nabi bikin dosa, berarti kita juga disuruh bikin dosa. Malah bikin dosa itu sebagai bukti betul cinta sama Allah. Apa ya? Mustahil itu. Terbalik terakhir. Jadi tidak seperti itu. Jadi intinya apa? Allah jaga Nabi. Allah sudah menjamin Nabi Muhammad takkan pernah bikin dosa, sehingga nggak akan diikut oleh umatnya dosa itu. Pasti yang dilakukan Nabi itu hal-hal yang baik-baik semua, sehingga kita ikutlah yang baik-baiknya semua itu. Dengan itu Allah menjanjikan akan mendapatkan cinta darinya. Itu maksum, itulah makna maksum itu. Nah, yang seperti ini, adakah jaminan itu terjadi kepada kita? Bisa nggak? Ada nggak? Oh, kalau ini Ustadz ini bisa. Kalau Ustadz ini belum, lah tengok lah. Belum, masih mau juga bohong-bohong. Kalau Ustadz ini enggak, warok kali Ustadz nih, enggak. Ya, menurut adat yang selama ini kayaknya enggak. Adat. Tapi kalau akal ditanya, masih mungkin enggak orang yang sangat warok luar biasa, tinggi ilmunya luar biasa, waroknya luar biasa, tapi bukan Rasul ya? Adatnya kalau udah kayak gini lah karakter orangnya, enggak lah berbohong lagi, enggak akan bikin maksiat lagi dia. Itu adatnya. Tapi kalau akal ditanya, mungkin nggak masih dia mau berbohong? Masih mungkin. Tapi terjadi nggak bohong itu sama dia? Selama ini belum. Ke depan mungkin nggak? Mungkin. Kalau mungkin itu tidak harus terjadi, baru namanya mungkin. Belum terjadi pun udah bisa dibilang mungkin. Imkanul wuku' laisa biwuqu'in. Mungkin terjadi, tidak harus sudah terjadi. Belum terjadi pun sudah bisa dikatakan mungkin. Gunung Sinabung udah berapa kali meletus saja? Banyak lah ya. Selama ini kalau meletus yang keluar apa? Debu ya. Kalau sekali ini nggak debu, nanti emas yang keluar. Laharnya itu emas yang keluar. Iya. Bukan lari lah, ngejar ya. Kalau mati juga akhirnya panas juga. Baik. Apalah kita bilang, ada kau mana mungkin? Jangan bilang nggak mungkin. Jangan dibilang nggak mungkin. Menurut adatnya, di mana gunung-gunung yang ada di dunia nih, nggak ada itu mengeluarkan emas, nggak ada. Itu kan adatnya. Jika Allah menghendaki merubah adat itu bisa nggak? Bisa. Kuasa nggak Tuhan? Kuasa. Nah kalau kuasa berarti mungkin nggak? Mungkin, karena takluk sifat kudrat itu kepada apa? Kepada yang jaiz, yang mungkin, bukan yang mustahil, bukan yang wajib. Ya kalau kita bilang nggak mungkin, berarti artinya begini, secara nggak langsung kita menuduh Tuhan tak sanggup Tuhan membikinnya, karena nggak mungkin itu terjadi. Jadi secara nggak sadar itu akan terseret ke sana. Nggak mungkin lah itu terjadi. Nanti kan dibilang tuh orang, seandainya Allah mau membikinnya, sanggup nggak? Tadi dia kan. Kalau sampai dia bilang, alah pokoknya nggak mungkin. Kalau Allah menghendaki membikin begitu, kuasa nggak? Tak kuasa Tuhan, kan kafir. Iyalah kuasa lah Tuhan. Kalau kuasa berarti mungkin itu terjadinya. Banyak kadang-kadang kita nggak paham hukum akal nih, sehingga hukum adat tuh dijadi sandaran hukum akal. Misalnya dibilang orang, kalau benda dicampakkan ke api, apalah yang terjadi? Ya muslah terbakar. Sekiranya nggak terbakar, gimana? Mungkin.
potong kupingku. Nggak percaya Pak, kau masukkan ke api itu. Gelah-gelahan. Gua orang nggak mungkin itu. Nggak mungkin menurut adatnya atau menurut hukum akal. Kalau adatnya iyalah Quran. Makanya talazum, kepastian terjadinya antara sebab dengan musabab itu, talazumnya itu jangan kita bikin talazum akli, tapi talazum adi, karena itu hukum adat. Terbakar benda saat dicampakkan ke api, terbakarnya itu talazum adi, adatnya begitulah, pasti itu. Ya menurut adat pasti, kalau dicampakkan ke api terbakar itu, menurut adatnya pasti namanya talazum. Otomatis benda masuk ke api dipastikan terbakar menurut adat. Sekiranya Allah nak merubah hukum adat itu menjadi di luar adat, kuasa nggak Tuhan? Kuasa, karena rata-rata mujizat pun di luar adat itu. Di luar adat. Nanti terjebak dia. Nabi Ibrahim itu dijelaskan di Quran tak terbakar dia muka api. Itu dongeng aja gitu. Oh, begitu dibilang dongeng nggak betul, itu nggak betul. Itu cerita hayalan aja gitu, nggak ada itu. Kalau ditolaknya mukjizat jadi kafir. Diawali dari kejahilan dia, nggak bisa membedakan hukum adat dengan hukum akal. Karena hukum adat itu dibikinnya hukum akal, sehingga akalnya menolak. Ketika dihadapkan dengan mukjizat yang rata-rata semua mukjizat itu peristiwa yang menyalahi adat, kalau sampai terjebak kemari, akhirnya dia tetap berprinsip dengan yang ada di kepalanya, ditolaknya mukjizat itu, di situ baru jatuh kafir. Tapi nggak bisa kita kafirkan orang yang ketika dia menjadikan hukum adat itu hukum akal, nggak bisa juga. Tapi jahil dia. Begitu dihadapkan dengan hal-hal yang menyangkut soal keimanan seperti mukjizat para nabi, ditolaknya, di situ baru jatuh kafir akibat kejahilan dia yang tak mampu membedakan hukum adat dan hukum akal. Dan kita harus pandai lah membilah-bilahnya. Jadi ada seorang ustaz menyampaikan hukum akal berkenaan tauhid iman kepada Allah. Dia menyampaikan, kalau Anda ingin berbicara kepada Allah, sholat. Dan kalau Anda ingin mendengar pembicaraan Allah, baca Quran. Kira-kira penyampaian seperti itu boleh nggak boleh? Sebaiknya dikasih penjelasan. Jangan gitu aja. Nanti orang awam salah memahaminya. Kalau Anda ingin berbicara dengan Allah, sholat. Ya. Kesannya berbicara dengan Allah kan nanti kayak dialog, kan gitu kan? Lebih pas misalnya ketika Anda sholat, rasakan dalam hati Anda, jangan sekedar itu dibaca pakai mulut. Ungkapkanlah itu sebagai ungkapan perasaan saudara, seolah-olah saudara itu sedang berbicara dengan Allah. Dan Anda meyakini apapun yang Anda katakan sebagai ucapan pujian-pujian saudara kepada Allah itu didengar oleh Allah, dan Allah suka atas yang saudara ucapkan, Allah suka atas apa yang saudara lakukan. Kayaknya begitu lebih apa ya, ketimbang mau berdialog sama Allah. Sholat berarti dia sholat. Iya, macam ngobrol. Apalagi ada hadis qudsi kan, apabila hamba membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab begini. Ini hati-hatinya bukan salah hadis itu, enggak. Kita yang salah memahaminya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Diam sejenak, jangan cepat-cepat kali. Yang kita baca itu dijawab Tuhan itu. Makanya jangan cepat-cepat, kayak sholat tarawih aja kau buat. Cepat-cepat. Itu dijawab Tuhan. Dia meyakini Tuhan menjawab macam mana yang dalam hadis itu. Berarti berkata-kata Allah ada huruf, ada suara. Hati-hati. Nanti insya Allah di bab sifat kalam itu akan lebih panjang lebar kita bahas.
di kalimat yang halaman 7 tentang durumi dan tilik itu Malik. Saya masih kurang paham di situ. Kemudian yang seperti kita ketahui cerita kerajaan raja-raja terdahulu Bani Sulaiman dan Zulkarnain. Kisah Zulkarnain kan dijelaskan di surat Al-Kahfi. Apakah benar pada saat orang-orang kafir menanyakan Zulkarnain ini, Nabi belum tahu pada saat itu dan menunggu turunnya wahyu gitu Mualim. Karena pengetahuan tentang Zulkarnain ini mafhumnya di pendeta-pendeta Yahudi. Jadi sebagai tes kepada Nabi, coba tanyakan ke Nabi kalian, kalau memang Nabi tahu kisah ini berarti dia memang benar-benar Nabi gitu. Berarti kan kisah Zulkarnain ini belum mafhum beredar luas, semua belum pada tahu gitu gimana. Oh iya. Ini tentu dalam kajian tauhid yang dalam kitab ini yang dimaksud tentang pemberitaan ini, khabar mutawatir ini sudah mafhum semua. Nah, sudah mafhum, artinya sudah diterima semua. Semua kalangan sudah terima. Kalaupun misalnya Nabi Muhammad disampaikan pemberitaan ini, kemudian akhirnya datanglah ayat mewahyukan kepada Nabi tentang cerita-cerita yang dahulu itu sah-sah saja, itu juga pemberitaan dari Allah yang diberitakan Nabi. Tapi seandainya pun nggak ada pembenaran dari Nabi, ketika sumber ini sudah berasal dari mutawatir, yang sampai tingkat mana mutawatirnya? Sampai ke tingkat tidak diterima pada akal. Berarti kalau gitu la tasawwaru. La yatasawwar itu maksudnya apa? Mustahil. Mereka itu tawatu, bersepakat alal kadzib, untuk berdusta. Nah, apabila sudah sampai ke tingkat mustahil, sepakat mereka untuk dusta, mengingat sumber beritanya yang begitu sangat banyak, ya udah, itu posisinya sama aja dengan ketika Nabi yang menceritakannya. Nah, jadi kan ini dua nih, khobar mutawatir satu, yang satu lagi khobar dari Rasul. Andai belum ada pemberitaan dari Nabi misalnya, tapi pemberitaan tentang kisah-kisah kerajaan dulu-dulu itu sumbernya sudah cukup banyak sekali. Saking banyaknya sampai akal manusia itu menyatakan kemustahilan mereka itu sepakat untuk bohong. Kalau sudah sampai akal menentukan begitu, berarti pemberitaan itu pasti benar. Tapi kalau akal manusia, kayaknya kalau itu masih mungkin juga lah itu bohong, masih mungkin sepakat mereka untuk bohong. Kalau akal manusia itu masih memungkinkan sepakat bohong, berarti ini belum mutawatir. Kalau dia belum mutawatir, berarti khobarnya belum dipastikan shahih. Tapi kalau kita terima mutawatirnya, itu pasti shahih. Sampai ke tingkat mutawatirnya itu seperti apa? Sampai seukuran mustahil mereka itu sepakat untuk dustaan. Sampai ke tingkat itu. Apabila sudah sampai mustahil mereka sepakat untuk dusta, berarti sudah benar mutawatirnya. Kalau sudah benar mutawatirnya, berarti shodiklah beritanya. Kalau shodik beritanya, pasti itu menjadikan sebuah ilmu, asbabul ilmi, mewajibkan ilmu. Nah, posisinya udah sama kayak kalau Rasul sendirian yang ngomong. Nah, kira-kira gitu. Posisinya sama. Mungkin terkait dengan khabar Rasul muayyad bil mukjizat. Apakah Rasul mengambil manfaat dari mukjizatnya itu nggak? Dari sisi tinjauan hukum akal dengan hukum adat. Adatnya kan kalau orang ngomong dia cari manfaat. Ini kan khabar Rasul kan gitu, Rasul menyampaikan ngambil manfaat. Tapi kalau dari sisi hukum akal kan nggak mungkin Rasul menyampaikan wahyu ini akal. Lalu kalau ini kita memikirkannya ini ada manfaatnya nggak gitu? Kalau Rasul menyampaikan tentang sabdanya itu gitu,
ada manfaat atau tidak? Misal siapa yang berselawat kepadaku maka akan dibalas Allah 10 kali gitu. Nah ini kan mukjizat juga namanya kan Maulid. Nah kira-kira kalau adalah yang berpaham bahwa ucapan Rasul itu ini dia sebenarnya mengambil manfaat, ini bisa merusak akidah atau enggak Maulid? Kalau seperti itu kesannya mengecilkan Rasul. Oh, berarti Rasul menyampaikan ajaran sekaligus sambil menyelam minum air nih kayaknya. Nggak boleh. Buru adab kita kalau kita berprasangka seperti itu kepada Rasul. Nggak boleh. Ini menyangkut adabnya. Jadi buru adab kalau kita menyangka seperti itu. Walaupun ulama memang berbeda pendapat. Apakah? Tapi bukan ditinjau dari Nabi yang ngomong ya. Maksudnya selawat yang kita baca itu, apakah manfaat dari selawat itu hanya untuk kita, tidak ke Rasul? Diumpamakan seperti Rasul itu adalah insanun kamil, manusia sempurna. Ibarat gelas, airnya itu sudah penuh. Jadi selawat yang kita baca buat Nabi itu ibarat kita menuang air di gelas yang sudah penuh. Nah, pada hakikatnya kan itu menumpahkan air yang kita tuangkan. Nah, tumpahan itulah sebetulnya untuk kita, bukan untuk Rasul. Rasul itu udah penuh. Nah, itu satu pendapat. Ada pendapat lain mengatakan di samping kita mendapatkan manfaat dari selawat yang kita baca buat Nabi, Nabi juga mendapatkan manfaat dari selawat itu. Karena di atas kamil ada lagi kamil, di atas kesempurnaan ada lagi sempurna. Jadi yang sempurna pun masih bisa lebih sempurna lagi gitu. Nah, jadi Nabi pun dapatkan manfaat. Tapi walaupun demikian, tidak sepantasnya saat kita membaca selawat kita mengiktikadkan bahwa selawatku ini bermanfaat buat Nabi. Kesannya merendahkan Nabi di situ. Nah, bagi yang berpendapat selawat itu membawa manfaat juga buat Nabi misalnya, itu pun jangan diyakinkan begitu. Nah, ini baca selawat lah biar ada manfaatnya buat Nabi, menambah-nambah kemuliaan buat Nabi. Nah, nggak boleh, nggak boleh itu menjadi sebuah motivasi kita untuk supaya Nabi lebih sempurna gitu. Enggak, agak mengecilkan Nabi. Nah, beda lagi pertanyaan tadi. Nah, ketika Nabi mengucapkan seperti itu, berselawatlah. Kan Jibril datang kepadaku. Kata Jibril, siapa yang berselawat kepadaku, kepada Nabi 1 kali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10. Maksudnya rahmat Allah akan dicurahkan 10. Siapa yang berselawat kepadaku 10 kali, maka Allah akan berselawat kepadanya 100. Siapa yang 100, 1000 selawat Allah. Yang 1000, apabila selawatnya sampai 1000, maka dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Nah, kan seperti itu. Nah, ini kira-kira apa kayak kita? Nah, misalnya aku bikin kayak gini, nanti kalau kau bikin nanti begini. Sebetulnya tujuan awak ya untuk dia juga, untuk awak juga. Nah, apakah begitu Rasul? Kalau Rasul motivasinya seperti itu, kayaknya enggak. Bukan. Semata-mata mutlak yang disampaikan Rasul itu ya untuk umatnya. Nabi tidak mengambil kepentingan di situ. Walaupun tetap Allah kasih manfaat kepada Nabi dengan sholawat umatnya misalnya. Tapi Nabinya tidak itu yang dimaksud. Nabinya tidak untuk tujuan itu, sehingga Nabi mengatakan yang seperti itu. Walaupun tetap misalnya Allah memberikan manfaat dari sholawat yang dibacakan oleh umatnya misalnya. Tapi enggak itu yang menjadi tujuan Nabi dalam mengucapkan itu. Mendapat manfaat, bukan ambil manfaat gitu ya. Mendapat manfaat, bukan ambil manfaat Nabi. Iya, mendapat manfaat dalam artian ya jika Allah memberikan dengan sebab selawat yang dibaca umatnya kan sah-sah saja. Kan Yahudi dan Nasara itu ahli kitab kan yang katanya kan anak-aanak Allah, beranggapan orang juga gitu kan.
Jadi kenapa dulu sewaktu turunnya Rasulullah itu kan ke bumi itu kan, terus Allah pun udah menjamin kebenaran dari Rasulullah ini, dan sampai-sampai kalau kalian mencintaiku maka ikutilah Rasulullah ini kan Malim. Jadi kenapa orang itu mengaku-ngaku kayak gitu kan, anak Allah kan, tapi nggak sebetulnya gitu, nggak sebenarnya mengaku gitu mencintai Allah gitu Malim, tapi nggak mengikuti Rasulullah itu Malim. Apa penyebabnya Malim? Oh, ngaku-ngaku cinta sama Allah, tapi perilakunya tidak seperti perilaku Nabi gitu maksudnya. Nggak mau ikuti Nabi. Kalau betul dia cinta sama Allah kan harusnya ikuti Nabi. Nah, kenapa mereka nggak mau beriman kepada Muhammad? Gitu. Orang-orang Yahudi, Nasrani, ngaku-ngakunya kan cinta sama Allah. Jadi kalau cinta sama Allah, kenapa kok nggak ikuti Nabi, kok nggak beriman kepada Nabi? Nah, apa sebabnya itu? Wah, kalau tanya sebabnya macam-macam lah, banyak itu. Nah, bisa karena kedengkian di hati mereka. Nanti hilang pamor. Selama ini dimuliakan pula dia bos-bosnya, dia tokoh-tokohnya. Tiba-tiba beriman kepada Nabi. Kalau udah beriman kan sejajar, kan jadi sejajar, kan hilang pula kepemimpinan dia kan hilang. Sejajar dia jadi umat Nabi Muhammad. Itu dia tak mau. Dia yang paling atas. Bisa mungkin itu sebabnya. Bisa banyak Allah. Tapi yang pasti memang hidayah itu belum sampai kepada mereka. Sedangkan Nabi orang itu pun ingin menjadi umatnya Rasulullah, Nabi Musa. Bisa. Ya, Nabi Isa nanti kok Nabi Musa udah tinggal lah. Nabi Isa nanti ketika turun bukan jadi apa? Ketika turun tidak membuat syariat baru, meneruskan syariat yang sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sekedar istilahnya apa? Melaksanakan. Melanjutkan melaksanakan, bukan membuat undang-undang baru lagi, cuman melaksanakan undang-undang baru. Undang-undang yang dulu pernah diundangkan oleh Nabi kita Muhammad, tinggal dilaksanakan. Enggak buat tak ada ijtihad baru lagi. Udah apa yang ada dari Nabi Muhammad itu adalah mana nih tadi? Bagi yang kedua muayyad bi Rasul yakni khabar yang keluar daripada lidah Rasulullah yang menunjukkan benarnya itu dengan perkara yang mencarikan bagi adat, menunjukkan kebenaran dari apa yang diakukan oleh Rasul bahwa dirinya ada Rasulullah, itu dicari dikuatkan dengan perkara yang mencarikan bagi adat, bisa mencarikan yang menyalahi kebiasaan yang ada. Menunjukkan akan benar ia pesuruh Allah. Dengan mukjizat itu dipastikan bahwa benar dia adalah utusan Allah. Wa huwa mujibun lil ilmi wal istidlal wal ilmu sabit bih yudhahil ilma sabit bit dururah fit tayakkun was sabar. Dan yaitu khabar Rasul Allah itu mewajibkan bagi pengetahuan, mewajibkan bagi ilmu yang bangsa mengambil dalil. Untuk bisa khabar Rasul itu mewajibkan ilmu, itu enggak mutlak, itu butuh kepada dalil. Ada orang ngaku Rasul, disampaikanlah pemberitaan dia begini. Itu kan enggak serta-merta terus kita jadi ilmu sama kita. Kita membenarkan dia kan enggak serta-merta. Kita buktikan dulu dia betul Rasul apa enggak. Untuk membuktikan kebenaran Rasul atau tidak, itu butuh istidlal. Ketika sudah diistidlal, dicari pembuktian, pembenaran, ternyata betul dia Rasul. Setelah dia betul Rasul, baru khobar yang disampaikannya pasti benar.
sehingga oleh karena itu menjadi sebab untuk kita mendapatkan ilmu. Nah ini khobar yang dari Rasul itu yang mewajibkan pengetahuan yang bangsa mengambil dalil, yakni dengan tilik pada dalil. Diteliti dalil, yang kita teliti dalil apa nih? Dalil kebenaran dia Rasul apa enggak? Dan yang demikian itu khabar dari Rasul yang membutuhkan pembuktian istidlal itu seperti dikatanya ini khabar orang yang sabit pesuruhnya dengan mukjizat. Oh, ini pemberitaan dari orang yang pasti dia itu adalah utusan Allah yang dikuatkan Allah dengan mukjizat nih. Maka tiap-tiap khobar yang sabit dengan mukjizat, tiap khobar yang menjadi pasti kebenaran dengan dikuatkan oleh mukjizat, maka adalah khobar sabit shadiq qat'an, khobar yang pasti benarnya dan qat'i, tidak ada keraguan. Maka hasil ilmu kita akan khobarnya itu shadiq qat'an. Jadi hasil yang kepada kita atas apa yang diberitakan dia itu ya tentu adalah khobar yang qat'i, pasti kebenarannya. Dan ilmu yang sabit dengan khobar Rasul itu menyerupa dengan ilmu yang sabit dengan doruri pada tayakudnya. Ini khobar yang doruri. Nah, ini sabitnya dengan doruri. Nah, ini sabitnya dengan istidlal. Nah, dengan istidlal. Kalau khabar Rasul kan dengan istidlal. Nah, kalau ini dengan doruri. Dengan doruri itu apa? Ya, mutawatir udah. Segitu banyak, kayaknya nggak bohong lah orang itu segitu banyak. Kemungkinannya nggak ada lah mereka itu bohong. Itu kan untuk menerima kebenarannya itu doruri, nggak susah itu, nggak perlu dipikir-pikir itu. Tapi untuk memastikan khobar Rasul ini betul dia Rasul atau tidak, itu butuh kepada penelitian supaya jangan salah Wak. Asal orang ngaku Rasul tangkap aja, kacau itu. Nah, dibuktikan benar. Jadi yang doruri karena mutawatirnya itu udah sama dengan yang khabar Rasul yang kebenarannya itu dengan istidlal. Tapi dengan dalil-dalil sekarang yang sudah ada, ketika ada orang mengaku Rasul, itu kan udah memang nggak ada lagi penelitian kita kan? Ya ada. Kalau itu nggak perlu istidlal lagi. Oh iya, kalau itu dalilnya udah selesai. Harus ada ya, kita meyakinkan dia. Gitu. Apakah bisa kita minta salah satu dalil itu Rasul itu, apakah mukjizat itu sudah termasuk dalil? Gitu? Mukjizatnya Rasul itu apakah itu termasuk dalil? Iya. Dalil atas kebenaran kalau Rasul banyak. Ya kali kalau ada orang ngaku Nabi nih Muhammad, kalau memang kau Rasul, coba tunjukkan apa mukjizatmu. Kira-kira gitu menantang dia gimana? Ya sebetulnya nggak perlu. Nanti tiba-tiba ditunjukkan ya musuh. Ada itu khawatir malin. Karena cara menyerang ada sihir, ada yang menyerang gitu lah. Itu juga kita khawatir. Iya, itu nggak perlu. Kalau itu sudah kita vonis mati aja terus. Vonis mati. Vonis mati itu gini. Setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi Nabi. Khatamul Anbiya Ibnu Salim. Titik. Nggak pakai lagi Lawannya udah banyak karena udah dalil udah lengkap. Iya. Nggak usah kita kasih kesempatan rawan-rawan lagi kalau itu udah final ya. Kalau dulunya, jangan sampai ketika kita ingkari ternyata betul, kan jadi kafir kita. Itu untuk dulunya. Kalau sekarang kayaknya udah wajib tolak kalau ngaku Rasul. Barangkali baru pulang dari rumah sakit jiwa ya kawan. Wah itu dia. Kalau Profesor Ustaz Umis TMA harus mati. Oh yang menjara. Mualim, izin lagi Mualim. Pertanyaannya seperti Mualim, ketika membayangkan sahabat Nabi
berada bersama Nabi gitu kan, menyaksikan mukjizat Nabi. Kemudian kan hakul yakin dengan apa yang disampaikan Nabi. Artinya seperti Mu'alim katakan tadi, apa yang disampaikan Nabi tanpa perlu pembuktian dia sudah yakin gitu kan. Kalau kita bandingkan dengan kondisi sekarang dengan kita umat Nabi, kira-kira mana yang lebih afdol Mu'alim? Ketika mereka mendengar apa yang disampaikan Nabi, mereka membenarkan langsung, tapi karena pengetahuan pada saat itu belum begitu berkembang, nanti mereka yakin tapi nggak ditelusuri benar nggak seperti itu. Dan apa yang disampaikan Nabi terbuktinya di era sekarang ketika pengetahuan teknologi semakin maju, oh iya benar apa yang disampaikan Nabi benar, seperti sendi manusia berapa 360 seperti dengan seperti itu. Gimana kira-kira? Oh iya. Kalau ditengok dari tingkat kualitas iman, mereka lebih dari kita. Mereka tidak ditopang dengan teknologi, tapi mereka percaya bulat aja sama Nabi. Sementara kita ditopang dengan ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itu mendorong kita untuk lebih yakin terhadap kata Nabi. Wajar. Nah, kalau dulu enggak. Nah, makanya dulu menerima peristiwa Isra Nabi itu hal yang luar biasa itu. Kenapa? Nggak ditopang dengan ilmu pengetahuan. Bayangkanlah kendaraan paling cepat waktu itu kita bilang kuda. Sementara perjalanan dari Mekah ke Nabi waktu itu kan masih di Mekah. Belum hijrah ya. Peristiwa Isra masih di Mekah Nabi. Ya kan? Masih di Mekah. Ayatnya kan jelas, subhanalladzi asra bi amrihi minal masjidil haram. Masjidil haram kan di Mekah bukan di Madinah. Ilal Masjidil Aqsa Palestina. Itu menurut perjalanan yang paling kencang prediksinya waktu itu makan sekian lama gitu. Tahu Nabi bilangnya cuma 1 malam. Enggak logika menurut ilmu mereka gitu kan. Dibantah. Lalu datang kepada Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar yang didatangi? Kalau Abu Bakar goyang, diharapkan yang lain goyang. Karena Abu Bakar yang paling dekat sama Nabi. Dibilanglah itu Muhammad bilangnya begini. Kok itu lebih aneh dari itu pun. Tapi yang bilang Muhammad ya, aku pasti percaya sama dia. Dan aku yakin yang dibilangnya pasti betul. Bingung orang kafir. Makanya orang tuh bilang, ini pengikut Muhammad ini udah kena hipnotis semua. Cuci otak kalau cuci otak semua. Gitu lah kira-kira. Padahal enggak, itu kekuatan iman, bukan cuci otak. Kalau cuci otak itu salah, tapi dicuci jadi benar gitu. Sebetulnya itu salah, tapi karena udah kena cuci otaknya, yang salah tuh kelihatan jadi benar. Kalau yang sama Nabi kan memang benar. Kebenaran itu terlihat oleh pandangan batin mereka dengan keimanan itu. Inilah kekuatan iman namanya. Tanpa dibantu dengan penelitian teknologi gitu. Kalau kita sekarang, kita sudah punya alat banding. Selangkan jet-jet tempur aja, selangkan diterbangkan pesawat luar angkasa saja sudah. Kan itu jadi perbandingan. Itu baru hasil karya manusia, bisa sampai ke bulan dengan kecepatan sekian. Nah kalau Allah yang menjadikan, itu lebih dahsyat lagi rekayasa Tuhan daripada cerita manusia yang membikinnya, kira-kira itu. Jadi akhirnya ketika ada perbandingan lewat ilmu pengetahuan, kita lebih mudah untuk menerimanya. Jadi banyak bukti-bukti yang akhirnya sekarang apa yang kata Nabi dulu itu saya susah diterima, sekarang lebih mudah untuk diterima kebenarannya ya. Jadi kalau ditanya mana lebih tinggi kualitas iman, orang sekarang apa Nabi, sahabat Nabi? Sahabat Nabi. Karena sahabat Nabi tidak ditopang dengan itu semua, tapi mereka bulat-bulat aja percaya sama Nabi. Kan untuk bisa bulat percaya sama orang itu kan berat itu. Berat itu. Nggak ditopang yang lain. Makanya yang sama sahabat itu mereka berpikirnya di awal aja, betul nggak Muhammad itu utusan Allah? Itu aja. Itu yang perlu dibuktikan. Ketika melihat mereka tanda-tanda kebenaran Nabi Muhammad itu seorang Rasul, sampai akhirnya mereka yakin. Kalau sampai ketika yakin,
Udah anyut semua itu. Seaneh apapun yang dikatakan Nabi, mereka nggak peduli. Pokoknya betul lah kata Nabi. Pokoknya nggak pakai cabang ranting lah. Pokoknya betul itu semua kata Nabi. Udah gitu aja. Nah, kalau kita kan sekarang udah ada pembuktian ini kebenaran lebih mudah lagi. Udah habis sampai titik. Segitu aja dulu. Nanti akan datang. Iya. Ini belum habis. Udah. Akan datang mana? Wa amma. Oh. Udah sampai di situ tadi. Belum kayaknya. Belum ya. Tangguh lah kita ya. Nanti pertanyaannya dipending dulu ya. Supaya habis dibaca. Dan pada tetapnya. Jadi ini khobar mutawatir. Khobar mutawatir itu perlu istidlal. Nggak perlu meneliti dalil. Pokoknya ketika mereka berhimpun untuk dusta itu hal yang mustahil, maka dipastikan berita mereka itu adalah shadiq. Nggak perlu lagi pembuktian. Tapi untuk menyatakan betul dia nggak rasul, itu butuh pembuktian. Sehingga untuk kita bisa menerima khobar yang muncul darinya. Sehingga khobar dia itu memang betul shadiq. Kalau kerasulannya shadiq. Untuk sampai ke tingkat kerasulnya shadiq itu butuh istidlal. Nah, pembenaran kita kepada pemberitaan rasul yang ditopang, dikuatkan dengan mukjizat ini, yang dia memang membutuhkan kepada istidlal atas pembenarannya, itu sudah sama nilainya dengan khobar mutawatir yang tak perlu kepada istidlal, tapi dia doruri. Nah, ini sama dalam hal apanya? Dalam hal yakin dan tetapnya. Nah, dalam hal yakin, kita meyakini kebenarannya itu sama. Seperti kita yakin akan kebenaran yang disampaikan Rasul, kita juga yakin akan kebenaran yang disampaikan dari berita mutawatir. Nah, walaupun berita mutawatir itu tidak ditopang dengan istidlal, dia doruri, sementara menerima khobar Rasul itu ditopang dengan istidlal. Nah, bisa dengan istidlalnya itu meneliti dalil, termasuk dalil itu adalah mukjizat yang dijadikan Allah. Yakni khobar Rasul dan khobar mutawatir keduanya hasil yakin dan jazam. Keduanya menghasilkan yakin dan jazam. Dan putus, tidak ada keraguan. Dan hanya perceraian, perbedaan maksudnya antara keduanya itu, antara khobar Rasul dan khobar mutawatir, bahwasanya ilmu yang hasil daripada khobar Rasul itu yaitu tiada hasil melainkan bagi orang yang ahli istidlal, yang meneliti pembenaran pembuktian kerasulannya. Dan ilmu yang hasil daripada khobar mutawatir itu tiada disyaratkan baginya istidlal, nggak perlu diteliti lagi. Yang penting betul nggak tuh dari khobar mutawatir, betul khobar mutawatir, kalau itu pasti betul itu, nggak perlu teliti dalil lagi. Tapi oh ini Rasul yang bilang, Rasul mana? Ada Rasul ini. Betul nggak dia Rasul? Buktikan dulu, jangan main tangkap aja. Setelah diteliti ternyata betul dia Rasul, barulah sampai ke tingkat khobar shadiq. Nah itu aja lah bedanya. Siapa tadi nanya? Rasulullah itu kan maksum ya Pak. Jadi ada juga yang mengatakan Rasulullah itu pernah berbuat salah. Jadi apa tujuannya Allah itu mengingatkan Rasul itu ketika berbuat salah? Untuk Rasul yang mana nih misalnya? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Di tentang mananya misalnya? Supaya kita tahu kalau kita tahrim itu iya, misalnya kayak mana bunyinya, coba diterima. Ada si yang dibaca di surat At-Tahrim itu udah dijelaskan Allah itu haram gitu kan. Cuman untuk pemahaman dari surat At-Tahrim itu tadi, makanya saya juga
apa memang ini memang Rasul itu berbuat salah sehingga Allah itu menegur Nabi Muhammad itu. Bahwasanya saya bacakan dulu. Oh, iya, bacain aja. Hari, makanya nggak tahfiz, nggak hafis jadi nggak. Seperti yang Abasa wa Tawalla, Ya. ada yang tadi. Oh iya. Abasa wa tawalla. Misalnya contohnya gitu loh ya. Ini kan kesannya Allah kan mengkritik Nabi nih. Nabi di posisi saat itu kan sedang menerima delegasi pembesar-pembesar orang kafir yang bertanya tentang Islam itu seperti apa. Semangat kali luar biasa Nabi. Kenapa? Target Nabi kalau bosnya udah masuk Islam, menerima Islam, yang bawah-bawah itu dan ekor lah itu lagi sedang semangatnya Nabi begitu. Tiba-tiba Abdullah ibn Umi Maktum tuh datang. Dia kan buta, nggak tahu situasi. Nyelonong nanya. Nabi merasa gini, kalau pertanyaan kau itu kan nanti bisa, itu kan internet. Ini masalahnya Nabi menganggap itu kan ijtihad. Itu kan ijtihad Nabi. Nah, ijtihad Nabi. Nabi berijtihad. Kayaknya ini lebih penting dari pertanyaan itu. Kalau itu nanti bisa ditanya. Kalau orang ini sekiranya dia tidak datang menanya, awak yang datang belum tentu dia mau mendengar gitu. Jadi pas dia mau datang ini manfaatkan kesempatan itu. Itu ijtihad Nabi. Atas kayak kurang senang Nabi. Agak masam muka Nabi. Nah, ketika itu langsung ditegur sama Allah. Turunlah wahyu menyatakan dari Abasa wa Tawalla. Masam muka Nabi dan berpaling Nabi. Nah, apa ini berarti satu kesalahan buat Nabi? Bukan, itu ijtihad. Allah memilihkan kepada Nabi sesuatu yang lebih baik dari apa yang diijtihadkan Nabi. Nah, Allah memilihkan kepada Nabi yang lebih baik dari ijtihad. Bahwa boleh-boleh sajalah. Itu kan kita dikasih akal. Walaupun Nabi itu bukan semata-mata wahyu di sisi itu hasil ijtihad, bukan wahyu ya. Baru datang wahyu untuk meluruskan. Kita bilanglah untuk memilihkan yang lebih baik dari apa yang diijtihadkan Nabi, bukan meluruskan. Kalau meluruskan berarti Nabi salah. Nah, itu memilihkan kepada Nabi yang lebih baik. Bukan berarti Allah juga menyalahkan itu. Nah, karena secara akal manusia, ya ibarat seorang ayah lah, lagi ada tamu, tiba-tiba anaknya bertanya, kalau itu nanti kan bisa pulang tamu kan bisa bertanya, oh tamu nah gitu kira kan gitu. Nah, tapi Allah kan lebih tahu. Ini belum tentu yang orang kafir nih bertanya nih karena mau beriman. Bisa saja sekedar nanya, ibarat orang berjualan, pertanyaannya banyak, tahu ujung-ujungnya tak jadi beli. Sementara kawan nih nampaknya tak berduit, tapi sebetulnya dia mau beli. Yang ini gayanya yang ada. Gayanya berduit, sebetulnya tak berduit. Tak jadi tanya, awak salah paham kan gitu. Saya pikir soalnya tak malah berduit. Ini kan gitu. Ini sekedar perbandingan, tidaklah begitu ya, sekedar perbandingan. Jadi Allah ingatkan kepada Nabi yang Muhammad nggak boleh. Soalnya belum tentu mereka. Ini kalau bertanya karena imannya. Ini bertanya bukan karena imannya, baru bertanya sebatas bagaimana Islam itu. Kalau Abdullah ibn Umar tentu bertanya karena memang sudah beriman. Ini lebih bagus sogianya daripada itu. Jangan kau tamak dengan mereka, sementara kau abaikan yang sudah mengimani engkau. Kira-kira seperti itu. Sekaligus sebetulnya ini ayat didesain Allah sedemikian rupa untuk menunjukkan bahwa Al-Quran itu memang wahyu dari Allah, bukan rekayasa Nabi. Kalau rekayasa Nabi kayaknya ngapain Nabi merekayasa menyudutkan dirinya? Iya. Dan sekaligus menunjukkan amanahnya Nabi. Kalau Nabi tidak amanah, yang mengkritik-kritik dia itu kan nggak usah disampaikan lah. Apa itu kan menjatuhkan murwah kuat, nggak usah sampaikan, rodokkan.
Tapi kan tidak ada seorang Rasul menyembunyikan kan wahyu itu kan. Nah, jadi walaupun ini ayat mengkritik Nabi, tapi Nabi tetap membacakan ayat itu, menyampaikan ayat itu, menyampaikan pemberitaan itu kepada sahabatnya sampai jadi wahyu kan. Ini sekaligus menunjukkan kejujuran Nabi. Awalnya kita pun kayak Nabi lah, jujur. Nah, itu kan pembelajaran juga itu. Hikmahnya ya, hikmahnya. Itu pembelajaran dari Allah. Kau baru ustadz ya. Muhammad itu Nabi. Pun dia jujur terhadap sesuatu kebenaran itu disampaikan. Nah, kau baru ustadz. Mentang-mentang ustadz malu nyampaikan yang benar karena berkaitan sama dirinya. Jadi misalnya ini ada 10, 8 disampaikan, 2 nggak usah. Kenapa? Karena aku sampaikan kena aku nih. Kalau yang gue ini aku sampaikan pun ke aku juga. Udah kalau lah yang kena aku nggak usah, kena orang aja. Nah kayak jujur itu. Jadi 10 sampaikan. Tentang kena kawa, kalau tentang ini kayaknya kena semua kita ya, saya pun kena. Kan jujur kita, harus begitu. Jangan yang kena kawa dilompati. Tidak. Takutnya ada yang hafal. Yang 10 tuh kan. Ustaz boleh gimana? Besok tuh. Sekali lagi Malim, berarti berkenaan ini tentang surah Al-Mudaththir tuh Malim. Ya ayo Al-Mudaththir kum fa'anzir itu. Berarti apakah itu memang teguran untuk Nabi Malim? Oh iya, Nabi kan karena muslimut tuh kan, jadi menunjukkan bahwa Nabi itu kan punya tugas. Ayo jangan muslimut aja, bangun, Pak Andir, beri peringatan. Bukankah engkau telah kuangkat sebagai Rasulku? Harusnya kau memberikan peringatan. Lebih untuk menyatakan Nabi itu punya tugas berat dalam hal menyampaikan risalah yang diberikan Allah kepadanya. Ya. Mu'alif izin terkait lagi Mu'alif. Terkait surat Abasa wa Tawalla tadi, kalau kita bawakan di sholat jamaah di masjid, kira-kira gimana tuh Mu'alif? Kan itu kan suratnya tentang mengkritik Nabi. Apakah ada kisah atau hadis pada saat Nabi sholat ada bawa surat itu di sholat mana gitu? Oh iya, kita nggak tahu persis ya. Tapi kalaupun itu dibaca ya nggak ada masalah. Dari sisi aspek fikihnya, kan membaca ayat itu sunat ya. Kan nggak harus ditentukan ayatnya ini, ayatnya ini. Kalau ini nggak usah dibaca, banyak kok pribadi Nabi, nggak boleh lah, nggak ada kan. Jadi Nabi aja membacakan itu. Walaupun apakah dibaca Nabi dalam sholat tertentu, malam lah ya, kita nggak sampai setahu itu ya. Tapi bukan juga berarti salah. Selama tidak ada larangan untuk melarang membaca ayat itu, ya sah-sah saja dibaca sebagai ayat, nggak ada masalah. Nah, karena orang yang paham memahami ayat itu kan bukan untuk menyudutkan Nabi. Nah, justru memahami ayat itu lebih menyatakan kejujuran Nabi, kebenaran Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna imanan kamila wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa ilman nafi'an wa amalan maqbula wa taubatan nasuha wa husnal khatimah. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan jamilan wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna wa qudi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ingin umroh aman dan terpercaya? Mari bergabung ke Darul Umroh. PT Darul Umroh Al-Haramain adalah travel penyelenggara ibadah umroh. Berdiri sejak tahun 2007. Telah memberangkatkan ribuan jamaah dan memiliki banyak cabang di seluruh Indonesia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la
شريك لك. Kantor pusat PT Darul Umroh Al-Haramain beralamat di Jalan Karya Jaya nomor 75D Medan Johor, Provinsi Sumatera Utara. PT Darul Umroh Al-Haramain memiliki berbagai paket umroh, di antaranya yang dibimbing oleh tim Mama Madinah Makkah dari Indonesia yang berpengalaman, di antaranya Darul Umroh, travel umroh terbesar dan terpercaya di Pulau Sumatera.